Motivasi itu sangatlah bermanfaat karena sebuah motivasilah yang akan merubah segala bentuk yang ada di dalam pikiran Anda. Maka mendengarkan motivasi itu sangat banyak manfaatnya. Maka dengarkan motivasi dari saya ini. Tetapi sebelum Anda memulai video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscriber karena subscriber itu gratis. Ayo kita mulai. Nomor 1. Berhenti bereaksi. Dalam dinamika hubungan pasangan, ada saat-saat di mana diam menjadi lebih berharga daripada ribuan kata. Diam bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah ruang hening yang penuh makna, bagaikan taman yang sedang dirawat dalam sunyi, tempat di mana keheningan menjadi pupuk bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Di tengah riuh emosi dan konflik, diam membantu kita untuk menahan dorongan reaktif yang seringkali hanya menambah bara dalam percakapan yang sudah panas. John Gottman, seorang pakar psikologi hubungan, menekankan pentingnya regulasi emosi dalam relasi, bahwa dengan menenangkan diri sendiri sebelum merespons, kita memberi ruang bagi empati dan kejelasan untuk hadir. Inilah yang menjadi inti dari kebijaksanaan dalam berhenti bereaksi, sebuah latihan batin yang memupuk kesabaran, ketenangan, dan pengendalian diri, tiga kebajikan utama yang menjadi fondasi bagi hubungan yang harmonis. Ketika pasangan kita tiba-tiba menjauh atau diam 1000 bahasa, naluri pertama yang muncul dalam hati seringkali adalah dorongan untuk bertanya, menuntut jawaban, atau meyakinkan dengan kata-kata. Namun di saat seperti itu, berhenti bereaksi adalah undangan bagi diri kita sendiri untuk memeluk emosi yang muncul dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan. Diam di sini bukanlah bentuk ketidakpedulian, melainkan cara untuk menghentikan lingkaran permainan kuasa yang kerap kali sengaja diciptakan oleh pihak yang ingin menguji batas kesabaran kita. Sebuah strategi yang kerap dibahas dalam teori psikologi gelap seperti gaslighting, di mana realitas kita dipelintir untuk memancing respons emosionalmu. Dengan menunda reaksi, kita mengambil kendali penuh atas emosi kita sendiri, menghindari jebakan permainan kuasa, dan menegaskan kepada pasangan bahwa harga diri kita tidak bergantung pada validasi eksternal. Esther Perel dalam bukunya Mating in Captivity pernah mengatakan bahwa hubungan yang sehat lahir dari dua individu yang memiliki kehidupan batin yang utuh. Inilah yang dicapai melalui diam yang berdaya, sebuah kesadaran bahwa kita tidak perlu membuktikan apapun demi diterima, bahwa ketenangan batin lebih berharga daripada kemenangan debat. Diam menjadi taman bagi empati, pengertian, dan kasih sayang untuk tumbuh dalam keheningan. Ia bukan senjata untuk melukai, tetapi jembatan yang menghubungkan hati dengan kesadaran bahwa setiap hubungan sejati membutuhkan ruang bagi pertumbuhan bersama. Ketika kita mampu menahan reaksi emosional dan memilih diam yang bijak, kita sebenarnya sedang mengasah prinsip kebajikan yang mendalam, kesabaran, ketangguhan batin, dan pengendalian diri yang menjadi cahaya lilin yang menenangkan gelap. Seperti cahaya yang tidak berteriak, tetapi tetap mampu menerangi jalan. Diam yang berdaya akan menuntun kita untuk memahami siapa diri kita, siapa pasangan kita, dan bagaimana kita bersama-sama menapaki perjalanan yang penuh tantangan dengan kebijaksanaan. Karena dalam perjalanan cinta yang sejati, yang terpenting bukanlah siapa yang paling keras bersuara, tetapi siapa yang mampu menumbuhkan taman batin yang subur, agar cinta dapat bersemi dengan tenang, kokoh, dan penuh keindahan. Nomor 2, dia ingin Anda mengejarnya. Dalam setiap hubungan ada sebuah dinamika halus yang sering luput dari perhatian kita, yaitu bagaimana kita dan pasangan saling mengejar dan memberi perhatian. Di saat cinta mulai tumbuh dan keterikatan mulai terasa, kita kadang tanpa sadar terperangkap dalam pola yang bukan hanya soal saling menyayangi, tapi juga tentang siapa yang memegang kendali, siapa yang merasa lebih berharga, dan siapa yang sebenarnya dikejar. Fenomena di mana salah satu pihak menginginkan agar pasangannya mengejarnya bukanlah sekadar permainan romantis atau teka-teki kasih sayang. Lebih dari itu, ini adalah panggilan jiwa yang mengajak kita menengok ke dalam, mengenal nilai diri yang sesungguhnya, dan membangun batasan yang sehat demi kebahagiaan bersama. John Gottman, seorang ahli psikologi hubungan, menegaskan bahwa kualitas hubungan bukan hanya soal kasih sayang yang diungkapkan, tetapi juga tentang bagaimana setiap individu mampu mempertahankan harga diri dan otonomi dirinya dalam proses bersama-sama. Mereka yang ingin dikejar sebenarnya tidak selalu menginginkan kehadiran atau perhatian itu semata, melainkan merindukan rasa kekuasaan yang datang dari posisi sebagai
yang dikejar. Dalam konteks ini, perhatian menjadi senjata yang disalahgunakan, bukan hadiah yang tulus. Pola ini seperti taman yang hanya dirawat demi bunga yang memamerkan diri tanpa memelihara akar dan tanahnya. Begitu perhatian mulai mengalir, seseorang ingin mengujinya dengan menjauh, bersembunyi, atau bahkan membiarkan pasangannya merasa tidak pasti demi menjaga posisi mereka di atas panggung. Fenomena ini juga sering disinggung dalam kajian dark psychology, terutama dalam manipulasi emosional dan gaslighting, di mana permainan mengejar dan menghindar menjadi cara untuk memanipulasi harga diri dan emosi pihak lainnya. Namun kebijaksanaan sejati mengajarkan kita untuk mengenali kapan perhatian bukanlah hadiah, melainkan jebakan yang harus dihindari. Prinsip utama yang perlu dipegang erat dalam menghadapi situasi ini adalah kesabaran dan pengendalian diri yang berakar kuat dalam filosofi Stoik. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kendali sejati ada pada diri sendiri, bukan pada orang lain atau situasi luar. Saat kita mampu menarik perhatian kita kembali, bukan dengan kemarahan atau putus asa, melainkan dengan ketenangan batin dan kasih sayang terhadap diri sendiri, kita mulai mengembalikan kekuatan yang sebenarnya hilang. Ini bukan soal bermain sulit didapatkan, melainkan tentang mengukuhkan nilai kita, tanpa harus membiarkan diri kita menjadi panggung sandiwara emosional. Esther Perel menyoroti bahwa hubungan yang sehat terbangun dari keseimbangan antara keintiman dan kebebasan, di mana kedua individu merasa cukup kuat untuk berdiri sendiri dan cukup terikat untuk berbagi tigam. Dengan demikian, menarik diri bukan berarti menjauh secara emosional, melainkan memberi ruang bagi pertumbuhan dan refleksi yang mendalam. Dalam praktik sehari-hari, ini berarti kita harus mulai memandang perhatian sebagai sesuatu yang berharga dan langka, bukan sesuatu yang harus dibagikan tanpa batas. Setiap pesan yang kita kirimkan, setiap upaya yang kita lakukan untuk mengejar pasangan harus dipertimbangkan dengan bijaksana. Apakah itu benar-benar mencerminkan penghargaan terhadap diri sendiri atau sekadar reaksi impulsif yang memberi kekuatan pada pola yang tidak sehat? Ketika kita berani menarik diri, memberi ruang, dan menjaga batasan, kita sebenarnya sedang menanam benih kebijaksanaan dalam taman hubungan kita. Sebab hubungan yang sehat bukanlah arena kejar-kejaran tanpa akhir, tetapi jembatan yang dibangun dengan fondasi kejujuran, saling pengertian, dan ketangguhan batin. Dalam heningnya ketidakhadiran kita, pasangan akan dihadapkan pada cermin dirinya sendiri, dan di sanalah perubahan yang sejati bisa dimulai. Akhirnya, proses ini mengajarkan kita untuk bersama-sama tumbuh, bukan hanya sebagai dua individu yang berbagi waktu, tetapi sebagai dua jiwa yang saling memelihara dan menghormati nilai masing-masing. Ketika kita memahami bahwa perhatian bukanlah sesuatu yang dapat dipaksakan, melainkan hadiah yang harus diperoleh dengan ketulusan dan kebijaksanaan, maka kita membuka jalan bagi hubungan yang lebih dewasa dan bermakna. Optimisme realistis dalam hal ini bukan berarti menutup mata pada tantangan, melainkan mempersiapkan diri dengan jiwa besar yang teguh pada nilai-nilai kasih sayang, kejujuran, dan pengertian. Seperti lilin yang menerangi jalan dalam gelap, kebijaksanaan dan ketenangan batin akan menjadi cahaya yang membimbing kita melewati badai dan menuju kehangatan cinta yang sejati. Nomor 3, ketertarikan tidak diberikan. Dalam perjalanan sebuah hubungan, ada satu hal yang seringkali luput dari pemahaman mendalam kita, bahwa ketertarikan sejati bukanlah sesuatu yang diberikan secara cuma-cuma, melainkan sesuatu yang harus ditarik dengan penuh kesadaran dan kepekaan. Di awal hubungan, ketika segala sesuatunya masih segar dan penuh gairah, panggilan telepon yang tiba-tiba, pujian manis yang mengalir, pesan tengah malam yang penuh perhatian, semuanya seolah menjadi bukti nyata akan kehangatan cinta yang tumbuh. Kita terbawa dalam fantasi itu, lalu tanpa sadar memberikan lebih dari yang seharusnya, lebih banyak waktu, perhatian, bahkan lebih banyak dari diri kita sendiri, berharap balasan yang setimpal. Namun di balik keindahan awal itu, tersimpan kebenaran yang kadang terasa pahit. Ketertarikan tidak akan hilang karena Anda kurang berharga, melainkan akan mati perlahan ketika Anda memberikan terlalu banyak kepada seseorang yang sebenarnya tidak pantas mendapatkannya. Ketertarikan dalam esensinya tumbuh subur di antara ketegangan yang sehat, di ruang yang terjaga antara dua hati, di misteri yang membangkitkan rasa ingin tahu, dan penghargaan satu sama lain. Namun ketika kita berinvestasi secara berlebihan, memberikan segala-galanya tanpa batas, kita justru membunuh polaritas yang membuat hubungan itu hidup.
Kita beralih dari sosok yang menantang dan menarik menjadi sumber amal yang tanpa syarat. Dan ketika pasangan merasa telah menang dengan mendapatkan hati kita sepenuhnya, maka permainan itu pun berakhir. Baik disadari atau tidak, banyak yang menginginkan pasangan yang memilih dirinya sendiri terlebih dahulu, bukan yang mati-matian ingin dipilih. Ketidakpedulian dalam hal ini bukanlah sikap kejam, melainkan sebuah kejelasan yang membebaskan. Ini adalah cara kita melindungi nilai diri kita sendiri, menyatakan dengan tegas bahwa kita tahu apa yang kita bawa ke dalam hubungan dan kita tidak akan mengemis agar seseorang menghargainya. Ketika kita mulai menarik energi, waktu, dan perhatian, bukan karena dendam atau kemarahan, tetapi karena harga diri yang teguh, dengan sendirinya dinamika hubungan itu berubah secara fundamental. Fondasi permainan kekuasaan yang selama ini menguat runtuh satu persatu. Pasangan yang dulunya merasa berhak atas perhatian kita, kini mulai merasakan kekosongan dan bertanya-tanya mengapa kita tidak lagi hadir seperti dulu. Sebaliknya, kita yang tadinya selalu mengejar, mulai mempertanyakan siapa sebenarnya yang menjadi fokus perhatian kita. Inilah momen penting di mana kesadaran dan kebijaksanaan mengambil peran utama. Perhatian kita adalah mata uang paling berharga yang kita miliki dan layak hanya diberikan kepada mereka yang mampu menghargainya dengan sepenuh hati. Psikologi positif, seperti yang dikemukakan oleh John Gottman, mengajarkan bahwa penghargaan dan kehangatan yang tulus akan memperkuat ikatan emosional, tetapi perhatian yang berlebihan tanpa keseimbangan dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan suatu. Sementara dalam kajian Dark Psychology, ketergantungan emosional yang berlebihan kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk manipulasi, di mana satu pihak menjadi terlalu bergantung sehingga kehilangan kekuatan dan kendali atas dirinya. Oleh karena itu, memberi lebih sedikit bukanlah tanda penolakan yang dingin, melainkan bentuk penguatan diri yang memungkinkan hubungan bernafas dengan sehat. Dengan memberi ruang, memberi batas, dan menjaga misteri yang memikat, kita tidak hanya menjaga ketertarikan tetap hidup, tetapi juga membangun hubungan yang kokoh berlandaskan kebajikan seperti kesabaran, pengendalian diri, dan kasih sayang yang matang. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti belajar berkata tidak saat dorongan untuk terlalu memberi datang dan menghargai waktu serta ruang pribadi kita sendiri. Seperti lilin yang tidak akan mampu menerangi banyak jalan sekaligus tanpa habis, perhatian kita perlu dialokasikan secara bijaksana agar tidak padam sebelum waktunya. Ketika kita memahami hal ini, kita membuka ruang bagi pertumbuhan bersama yang sehat, di mana kedua individu berdiri kuat sebagai pribadi yang utuh, bukan sebagai dua jiwa yang saling melekat dalam ketergantungan. Dengan cara ini, ketertarikan menjadi bukan hanya soal perasaan sesaat, tetapi sebuah tarian harmonis yang terus berkembang, menguatkan jembatan di antara dua hati. Nomor 4, misteri adalah kekuatan. Ada suatu kekuatan halus yang sering terlupakan, namun sangat menentukan daya tarik dan kedalaman ikatan, misteri. Misteri bukan sekadar kebingungan atau ketidakjelasan, melainkan ruang yang diciptakan di antara dua jiwa, sebuah celah yang memungkinkan imajinasi tumbuh dan rasa penasaran berkembang. Ketika seseorang sulit untuk dipahami sepenuhnya, ia menjadi magnet yang menarik perhatian tanpa harus berusaha keras. Bayangkan sebuah taman di mana ada sudut-sudut tersembunyi yang tidak segera terlihat, yang mengundang siapapun untuk menjelajah lebih jauh dengan rasa ingin tahu yang hangat dan penuh harapan. Seperti itulah misteri dalam hubungan. Ia adalah taman rahasia yang mengajak pasangan untuk terus mencari dan menemukan hal baru yang membuat mereka terus terikat. Misteri dalam konteks hubungan berarti tidak mengumbar segalanya, tidak menceritakan seluruh isi hati atau pikiran dalam satu waktu, tidak membagikan setiap gerakan atau perasaan yang kita alami. Ini bukan soal berbohong atau menutup diri secara eksklusif, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara kehadiran dan ruang pribadi. Dalam dunia yang serba transparan dan cepat ini, keinginan untuk selalu terlihat dan diketahui seringkali menjadi jebakan. Banyak pria, misalnya, percaya bahwa dengan menjadi sangat terbuka dan mudah dimengerti, mereka menunjukkan kekuatan dan kejujuran. Namun, menurut Esther Perel, pakar hubungan modern, terlalu banyak keterbukaan justru bisa merusak ketegangan sehat yang menjadi bahan bakar ketertarikan sejati satu. Ketika setiap pikiran dan kelemahan sudah terpapar tanpa sisa, misteri pun lenyap, dan yang tersisa hanyalah kebosanan dan rasa jenuh. Tidak ada lagi ruang bagi imajinasi untuk berkembang, dan tarikan yang dulu terasa menggebu perlahan pudar. Pria yang bijak memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada berapa banyak yang ia bagi,
melainkan bagaimana ia mengelola kehadiran dan ketidakhadirannya. Seperti lilin yang tidak perlu menerangi segala sudut, sekaligus agar cahayanya tetap memikat, demikian pula dengan hubungan, kehadiran yang sengaja dan terukur justru membuatnya lebih berharga. Dalam filosofi Stoik, pengendalian diri dan ketenangan batin adalah tanda kebajikan tertinggi dua. Pria yang mampu menjaga jarak yang sehat, yang tidak selalu tersedia dalam setiap detik, tapi hadir dengan kehadiran penuh makna, akan menjadi seseorang yang tak lekang oleh waktu di hati pasangannya. Dia bukanlah sosok yang membanjiri kotak masuk dengan pesan panjang, melainkan seperti angin sepoi yang datang dan pergi, meninggalkan kesan dan rasa ingin tahu yang tak terhapus. Dalam praktik sehari-hari, menjaga misteri berarti memberi ruang untuk keheningan, tanpa takut dianggap acuh, berarti hadir dengan kualitas dan bukan kuantitas, serta mampu menahan diri untuk tidak selalu mengumbar isi hati pada setiap kesempatan. Ini seperti membangun jembatan yang kokoh antara dua hati, di mana ruang kosong di tengahnya bukanlah jurang yang memisahkan, tetapi pelataran yang menunggu diisi dengan keindahan dan kejutan. Ketika kita mempraktikkan kebijaksanaan ini, kita tidak hanya mempertahankan ketertarikan yang hidup dan dinamis, tapi juga mengundang pasangan untuk ikut berkontribusi dalam menjaga keindahan taman cinta itu tetap subur dan penuh warna. Kesimpulannya, misteri adalah kekuatan yang menyatu dengan kebijaksanaan, pengendalian diri, kesabaran, dan kasih sayang yang tulus. Ia mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru membongkar setiap lapisan diri, melainkan untuk menghargai proses pengenalan yang berkelanjutan, di mana setiap penemuan baru menjadi alasan untuk terus ingin dekat dan memahami. Dalam dunia hubungan yang penuh tantangan, ini adalah sebuah seni yang halus namun kuat, sebuah lilin yang menerangi jalan meski dengan cahaya yang lembut dan penuh ketenangan.